Jadi kita tidak bisa mengharapkan orang itu menjadi puas. Kenapa? Karena orang itu unik. Nanti akan saya kasih tahu bahwa orang punya depresi, punya situasional. Nggak bisa kita paksakan. Saya tunjukin satu video ya, mau ya? Bukain ya, sebentar ya. Terus yang menjadi pertanyaannya agak repot sekarang. Terus service excellence seperti apa yang membuat bisnis kita bertumbuh? Harus kon ya. Sampai level ini kita sepakat bahwasanya kita tidak lagi menciptakan kepuasan pelanggan, tapi menciptakan. Nah, sepakat ya? Kita sepakat juga bahwasanya kita dengan menciptakan kesan yang baik itu berdampak profit, kan begitu? Ya. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana menciptakan kepuasan pelanggan berkesan tadi itu dengan service excellence? Seperti apa? Seperti apa? Wih, istimewa. Memang pengusaha beda pikirannya. Ada lagi? Seperti apa? Ben cepet ya. Nah sekarang balik badan, tepuk tangan, kasih semangat belakangnya. Ayo tepuk semangat. Lu gak semangat ngono rek. Semangat dong, prok, bus gitu ya Pak. 1, 2, 3. Wah, ngono. Ya, ben lek mulai nang kantor sampean ngurusi males kalau nopo, bus lho apa iki? Ben semangat awakmu. Suwuk ya. Masalahnya sikat gigi dulu, lek gak masalah sampean. Awakmu gak sikat gigi, wow bagus ae. Repot urusane gitu ya. Oke, lanjut. Nah, bagaimana menciptakan kepuasan pelanggan secara excellent itu sebenarnya secara cara banyak gitu ya. Nah, saya merefer kepada empat perilaku ini yang akan saya sharekan kepada kawan-kawan semuanya sehingga pelanggan kita jadi loyal. Ya, saat mereka berkesan maka dia akan loyal. Saat dia loyal maka menjadi sebuah bisnis buat kita. Begitu ya kawan-kawan ya. Oke, kita akan mulai yang pertama. Ya. Nah, ini curb service policy. Ya, batasi kebijakan layanan. Sometimes kita seringkali terkotak-kotak oleh satu proses yang ini tidak boleh, ini tidak bisa, jangan begitu, jangan begini dan kawan-kawannya. Loh Pak, memang begitu Pak, saya ini kan karyawan. Begitu kira-kira? Betul ya? Betul, merasa begitu? Kalau Bapak mau langsung aja ke pemiliknya, begitu kira-kira? Nah ini, jadi jangan terpaku dengan SOP. Ya, di mana SOP wajib dijalankan, tetapi tidak kaku. Contohnya bagaimana Pak kira-kira? Pak, mohon maaf Pak, kebijakan yang ada di tempat kami, kalau Bapak melakukan pemesanan, kami membutuhkan waktu 3 hari Pak. Sehingga akan kami kirim barang Bapak pas 3 hari dari yang kita janjikan. Pelanggan ngomong, masa? Kan wis siap, bukan jopo tok. Ngapain 3 hari? Begitu kan? Terus gimana kita? Kita gimana? Kalau kita terpaku dengan SOP siapa nih? Mohon maaf Pak, enggak bisa. Kalau enggak saya dipecat sama saya. Begitu kira-kira. Ya, betul ya? Atau salah? Betul ya? Nah, habis ini pulang ngomong bosnya. Enggak bisa begitu, katanya teorinya belajar siang ini. Ya, boleh SOP, tapi enggak boleh kaku. Mesti ngomong baik-baik Pak, kalau begitu mohon maaf sebelumnya karena ini di luar kewenangan saya mohon izin sebentar untuk meminta izin pada pimpinan. Lu kan enak ngomongnya. Ya, begitu balik sampaikan kembali, Pak, saya sangat menyesal sebenarnya belum bisa melayani Bapak dengan baik. Ya, untuk saat ini kebijakan kami belum bisa diganti Pak, jadi masih seperti ini. Gak apa-apa. Nanti saya tunjukin kenapa seperti itu ya. Nah, perhatikan situasi pelanggan, amati hal-hal yang dialami pelanggan yang butuh perhatian dan perawatan khusus. Jadi pada saat kita melayani pelanggan itu, nah ini kalau kita pelaku, kita mengamati, ya kan? Kalau kita pengusaha, kita menciptakan itu nanti. Ya, kita menciptakan itu nanti. Saya tunjukkan apa yang harus diciptakan. Gitu, ya. Jadi amati, perhatikan situasi pelanggannya.
pelanggan datang wis kepanasan, toko duk, kayak tadi itu, pelanggan datang yang video pertama tadi itu, ya, butuhnya cepet, teko, dibilang saya mau makan siang, mau angkel enggak? Gitu ya, nah gitu. Jadi amati situasi pelanggan, situasi seperti apa, kita harus tahu bagaimana kita bisa membuat pelanggan itu jadi berkesan kepada pelayanan kita. Konsultasikan dengan pengelola, ya, tanyakan pada bos Anda segera jika Anda ragu apa yang akan Anda langgar dalam operasi atau SOP yang berlaku saat itu, gitu. Jadi jangan enggak, gitu. Jangan enggak, karena Anda ada orang yang disiplin, tegas dan mengikuti aturan, punya integritas. Pokoknya ini Pak, wah ya repot urusan ini. Ya, nah kawan-kawan yang sebagai pengusaha juga dilihat apakah karyawan-karyawan kita juga seperti itu, ya. Apakah karyawan seperti, kalau tidak, ya sudah bagus. Kalau memang seperti itu, kasih guidance mereka. Ya ibarat kata kasih swing, tahu swing nggak? Kasih ayunan. Kira-kira kalau seperti ini masih boleh lah, kan gitu ya. Nah, Pak, saya kan bukan pengelola, saya kan bukan pengusahanya, saya kan hanya pelaku. Usulkan, gitu. Agar apa? Agar bisnis perusahaan kita sustainable, terus bertumbuh. Kalau tidak akan ketinggalan. Ya. Kawan-kawan pernah kenal BlackBerry enggak? Karena usianya BlackBerry kan sudah lama hilang gitu ya. Masih kenal kan BlackBerry? Masih kenal. Pernah kenal Nokia? Pernah juga. Salahnya apa mereka? Hah? Gak mengikuti zaman apalagi? Kurang inovasi apalagi? Ya. Jadi nggak salah dia sebenarnya, nggak salah mau marketnya besar kok. Kawan-kawan pernah tahu, mohon pinjam ya Mbak ya. Handphone ini bisa foto, tahu? Ya. Jadi kawan-kawan pernah mendengar merek Kodak? Ya, zaman saya kecil, Kodak adalah salah satu kamera yang nggak ada lawannya. Market share-nya dia hampir 100%. Saat dunia ini lagi ngomong kamera ya kok Kodak. Ya. Kodak ini punya tim research. Ada namanya R&D department. Ya toh? Mereka buat produk menemukan namanya megapiksel. Kamera megapiksel. Pak, ini kalau zaman dulu pakai ASA. Kalau zaman yang sudah usianya generasi saya 40 tahun ke atas, kayak tunggu ASA 100, ASA 400 gitu ya. Kalau sekarang kan megapiksel gitu ya. Mereka menemukan itu, lapor sama bosnya. Bos lapor, apa? Ini penemuan kami megapiksel, bisa lebih hemat segala macam. Siapanya apa bosnya? Ngapain lu capek-capek? Tuh tanya tuh sama direktur marketing. Gimana market share kita? Gimana penjualan kita di dunia? Begitu. Oke. Simpen dong sama dia. Simpen. Besok datang lagi, ting ding 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 ding, bos, ini saya menemukan lagi nih, bentuk kameranya lebih kecil dan segala macamnya. Tanya dong sama marketing, berapa per hari ini kita revenue, pendapatan kita segala macamnya. Salah nggak sih? Nggak salah, mau faktanya memang terbaik kok. Ya, balik tuh si manajer R&D mau dibayar, kan dia kerjaannya hanya meriset kan, dapat pulang duduk, dilebokno ke kota. Datang tuh orang dari Samsung ngomong, katanya kamu punya riset bagus. Iya. Boleh nggak saya beli? Saya tak ngomong bosku dulu. Ngomong deh, bos lapor. Gimana? Boleh nggak ini dijual saja? Kan kita dapat untung kamera ini. Ya toh, daripada kita buat sendiri, nggak dipakai, kan saya rugi. Dan riset capek-capek. Boleh? Boleh. Ya sudah kamu jual. Dijual lah. Ya, ternyata itulah yang hari kita gunakan sekarang. Semua mengikuti pola itu. Jadi kalau boleh jujur, awal muasalnya yang nemuin adalah Kodak. Kenapa seperti itu si direktur Kodak ini? Dia nggak aware sama customer-nya. Dia nggak mendengarkan suara pelanggan. Dia kaku SOP-nya. Kaku nggak SOP-nya? Nggak bisa. Selama kita nggak terancam penjualan, kamu nggak perlu ribet-ribet. Ngapain kamu gangguin gitu kan? Ya. Dia tidak melihat situasi. Saat pelanggan ini karepe apa toh? Nggak lihat kan? Tapi kalau dia mendengarkan, melihat situasi segala macamnya, dia akan rubah itu. Nah, jadi hati-hati
hari ini Toyota, sekarang saya orang Toyota, sedang berjuang melawan dirinya sendiri. Ya. Maka kalau kawan-kawan tahu, tagline kami hari ini adalah break the limit, start your impossible. Itu tagline kami hari ini. Karena kita mau mendobrak diri kita sendiri. Ya. Jadi break the limit, start your impossible. Jadi impossible menjadi I'm possible. Jadi I'm possible. Kan tulisannya podo. A1 strip possible kan? Cuman bacanya yang dibedain. I'm possible apa impossible. Gitu kan? Nah, itu tagline kita. Ya. Kenapa? Karena kami nggak mau digilas oleh zaman. Gitu. Ya, kami mendengar. Nanti saya tunjukin bagaimana Toyota melakukan delight customer-nya sehingga customer-nya menjadi loyal. Nanti saya tunjukin apa yang dilakukan oleh kita. Begitu ya kawan-kawan ya. Saya lanjutkan, diterima. Jadi sudah paham ya. Langkah pertama adalah batasi kebijakan layanan. Hati-hati. Gitu ya. Langkah kedua, padahal orang lain yang Anda ceritain itu mau masuk ke bengkel yang sama. Akhirnya balik enggak? Beware. Waspada. Jangan. Saya yang sudah mencoba akhirnya jadi apa? Rokok